Assalamualaikum Bu Retno, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Ziza. Alhamdulillah baik. Iya, ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Hari ini kan kita mengadakan observasi kelas ya. Sebelum masuk ke kelas untuk melakukan observasi, di sini Bu Retno saya panggil untuk bercakap-cakap. Maksudnya kita ngobrol diskusi ringan lah. Untuk saya mengetahui nanti di kelas itu Bu Retno akan melakukan apa gitu kan ya. Ada beberapa poin yang akan saya tanyakan sama Bu Retno. Pertama, hari ini Bu Retno itu mau melakukan pembelajaran apa, tujuannya bagaimana, kayak gitu. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran IPAS. Kalau untuk babnya sendiri itu harmoni dalam ekosistem. Saya ngambilnya itu materi rantai makanan. Jadi niatnya nanti anak-anak membuat diorama untuk menjelaskan bahwa apa itu pengertian rantai makanan dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam ekosistem tersebut. Berarti pendekatannya project ya? Karena nanti akan menghasilkan produk diorama itu. Berarti sebelumnya Bu Retno sudah meminta anak untuk menyiapkan alat dan bahan untuk membuat. Sudah sehari sebelumnya pada pertemuan sebelumnya saya sudah meminta anak untuk membawa alat dan bahan untuk membuat diorama. Oke. Nah, kan tujuannya adalah membuat diorama, project case learning. Nanti sebenarnya Bu Retno itu sih pengen mengembangkan apa sih gitu? Kalau di sini saya mengambilnya Bu Aziza nanti akan ada diferensiasi produk. Jadi setiap kelompok itu nanti kan dibagi kelompok ya, bagi 4 kelompok. 4 kelompok itu kemarin sudah undian untuk mendapatkan ekosistem yang mana. Nah, dari ekosistem itu ketika anak udah mengetahui ekosistemnya, mereka memilih komponennya sendiri. Misalkan nanti dalam rantai makanan siapa yang menjadi produsennya, siapa yang menjadi konsumen 1, nanti sampai siapa yang menjadi konsumen 3 dan pengurai, itu anak-anak memilih sendiri. Mereka secara berkelompok berdiskusi menentukan siapa yang menjadi konsumen 1, konsumen 2 dan sampai produsen sampai pengurai, nanti mereka memilih sendiri gitu. Jadi pasti setiap ekosistem akan berbeda-beda ya, boleh jelas komponen-komponennya gitu. Jadi mengembangkan produknya ya dengan berbagai macam ekosistem yang mereka sendiri pilih. Iya. Begitu juga dengan nanti rantai makanannya A, iya. B. Nah itu mereka sendiri. Iya, mereka sendiri yang memilih. Oke. Strateginya apa nih untuk Bu Retno persiapkan sebelum melakukan kegiatan di kelas? Kalau strateginya kemarin itu saya sudah menjelaskan sebelumnya tentang ekosistem, tentang rantai makanan. Nah, nanti ketika pembelajaran saya mengingatkan sedikit lagi tentang hal itu gitu ya. Maksudnya baru meminta anak untuk membuat gitu. Iya, baru nanti awalnya direview dulu. Direview dulu tentang rantai makanan. Setelah itu saya membebaskan anak untuk membuat itu tentang diorama. Nah, nanti akhirnya setelah mereka membuat, mereka harus mempresentasikan. Iya, dipresentasikan Bu Liza. Gitu, mereka mempresentasikan tentang diorama yang mereka buat itu. Oke, berarti karena ini tahapan selanjutnya ya. Iya. Dari sebelumnya Bu Retno itu sudah menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Terus ada 3 komponen, ya kan? Ada produsen, ada konsumen, sampai nanti ada berbagai macam pengurai. Konsumen itu ada beberapa tahapan gitu. Oke, terima kasih Bu Retno.
semoga sukses ya. Amin, amin, amin. Untuk observasinya nanti saya akan masuk kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada di kelas ini. Siap. Terima kasih Bu. Bu Retno, bagaimana nih setelah Bu Retno mengajar di kelas, gitu kan ya, pasti ada beberapa hal yang perlu dibicarakan ya. Iya. Tadi kan tujuannya adalah membuat ini ya, membuat ekosistem. Iya. Apakah itu tercapai? Lalu kan kita juga tadi bicara pengembangan dan strategi yang sudah direncanakan gitu kan. Apakah secara tadi Bu Retno melakukan pembelajaran di kelas semuanya tercapai atau bagaimana? Kalau alhamdulillah kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri tercapai gitu. Ini hasil produk dari anak-anak udah membuat dioramanya gitu ya dalam bentuk pop-up tercapai. Tapi kalau untuk kendala jelas ya menemukan beberapa kendala gitu. Boleh diperlihatkan? Boleh. Satunya. Ini ya. Ini ada makanan yang ada di hutan ya berarti. Ini sungai. Oh sungai. Ini kalau ini hutan yang ini. Ya kan, kalau saya lihat sih dari pemilihan komponen-komponennya anak-anak sudah bisa tadi juga presentasi mereka sudah bisa mengaitkan antar komponen-komponen yang ada pada rantai makanan yang mereka dapat gitu kan. Nah untuk kendalanya ini Bu Aziza, karena saya bikin membagi 4 kelompok besar ya, setiap kelompok itu anggotanya itu 9 orang dalam gitu. Oh, iya. Karena kan campur kan A sama C digabung. Jadi ada anak yang memang antusias gitu, ada anak yang santai-santai aja. Gitu juga kerjanya gitu. Ada anak yang excited banget ngegunting gitu, ada anak yang memang dilarang sama temennya ngegunting karena ngeguntingnya jelek gitu. Itu aja sih. Jadi memang ada anak yang kerja gitu dan anak yang tidak gitu. Dia cuma ya udah ngeliatin teman-temannya Pasif ya? Iya pasif, benar-benar ada anak yang aktif dan ada anak yang pasif gitu. Karena mungkin satu kelompok jumlahnya terlalu banyak. banyak. Soalnya susah dibagi kelas itu karena banyak muridnya, susah dibagi kelompok untuk ruangan, kapasitas ruangannya tuh kalau dibagi banyak susah. Jadi yang udah maksimal 4 itu aja gitu dibagi kelompok Gitu. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran sudah tercapai, di mana anak sudah mengerti tentang rantai makanan, gitu. Hanya aja dalam pelaksanaan aja ya. Iya. Pelaksanaannya ada siswa yang aktif, ada siswa yang Assalamualaikum, Bu Retno. ya. Oke, berarti semuanya sebenarnya sudah tercapai ya. Iya. Oke, gitu aja sih Bu Retno. Terima kasih. Kalau saya sih nilainya ketika saya melakukan observasi kelas Bu Retno juga tujuannya sih sudah terpenuhi ya. Pengembangannya juga yang Bu Retno mau bikin anak-anak paham dengan adanya flow up ini. Flow up ya? Bukan pop-up. Flow up ini jadi anak-anak lebih paham lagi memang, tapi kondisinya 3 kelas jadi 2 ya. Jadi jumlah siswanya harusnya hanya 32 jadi 36. Pastinya kalau dalam prosesnya ada yang pasif juga. Iya. Karena kan ruang lingkupnya tuh pengerjaannya
udah diambil untuk beberapa orang. Iya. Jadi, dia tuh bengong. Jadi gue bengong mau ngapain ya? Iya, ini cuma ngeliatin temennya kerja doang. Tapi Presentasi alhamdulillah semua, jadi memang saya bilang ke anak-anak setiap anak itu harus ngomong. Jadi mereka ada yang menjadi moderator, ada yang membacakan cuma pengertian rantai makanan, ada yang produsen itu apa, konsumen satu apa, konsumen tiga, pengurai apa. Alhamdulillah sih semua anak kebagian ngomong, kebagian bicara gitu. Sama kan nanti ada tanya jawab setiap kelompok itu menerima 3 pertanyaan gitu. Jadi mereka secara bergantian memang bicara semua gitu. Kalau untuk membuatnya memang ada yang buat, ada yang enggak. Tapi kalau untuk presentasinya sih, menurut saya sih sudah sudah tercapai sih tujuan saya membuat anak presentasi dan berbicara di depan. Oke, bagus sekali sih benar-benar metode pengajarannya segala macamnya. Semoga ke depan bisa dipertahankan lagi, bahkan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Retno atas observasinya, prospeknya dari Ikra ya, Ikra terus bisa masuk kelas. Terus sekarang kita bicara setelah di kelas bagaimana gitu ya Bu Retno ya. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Semoga apa yang Bu Retno lakukan juga sebagai tambahan ilmu buat saya nih. Oke, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi.